Dan saudara, untuk mengetahui informasi lainnya terkait dengan kecelakaan bus yang terjadi hingga menewaskan 11 orang hingga saat ini yang terdata, kita akan coba terhubung dengan jurnalis Kompas TV Rio Johannes di sana. Selamat siang Rio. Selamat siang Imron. Baik Rio, dari hasil pantauan Anda di sana, sebenarnya apakah sudah diketahui bagaimana kronologinya terjadi kecelakaan? Ya, sejauh ini memang Imron dari info resmi dari pihak yang terkait itu belum ada bagaimana kronologisnya. Tapi dapat kita pelajari dari adanya beberapa rekaman CCTV yang beredar bahwasanya memang mobil ini kehilangan kendali dan diduga itu mengalami remblong. Sehingga dia terbalik di kawasan jalur penurunan setelah terminal Kota Padang Panjang. Demikian Imron. Kondisi jalan di sana seperti apa? Apakah licin atau berkelok atau turunan seperti apa? Ya, kalau kita melihat kontur geografis di daerah itu, memang itu merupakan turunan yang cukup panjang di daerah kawasan jalan yang melintasi terminal di Kota Padang Panjang itu, Imran. Jika kita melihat pelajari video CCTV-nya, memang kondisinya laju bus ALS ini bisa dikatakan cukup kencang, dan dari keterangan awal itu memang diduga truk ini mengalami remblong. Demikian, Imron. Apakah ada penumpang di sana atau korban begitu ya yang belum dievakuasi dan hingga saat ini proses evakuasinya masih terus diupayakan, Rio? Ya, Imron, untuk saat ini memang itu tim gabungan masih melakukan proses evakuasi karena memang diduga masih ada korban yang terhimpit badan bus yang terbalik. Dari Padang sendiri juga sudah dikirimkan tim Basarnas itu lengkap dengan perlengkapan untuk evakuasi korban kecelakaan kendaraan dengan alat hidrolik untuk mendorong jika nantinya ada beban yang tidak bisa diangkat dengan tangan. Dan sejauh ini dari hasil hingga siang ini tadi ada juga satu korban lagi yang berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Dan data sementara memang disampaikan bahwasanya di sini ada 11 orang. Dengan adanya tambahan tadi berarti ada 12 orang yang meninggal dunia akibat kecelakaan ini. Sementara 17 orang lainnya itu berada di IGD RSUD Padang Panjang. Lalu ada 5 orang di IGD Yarsi. 3 orang dirawat di puskesmas terdekat. Demikian, Imron. Berarti jumlah penumpang termasuk supir dan kernet apakah sudah terdata di sana atau ada datanya, Rio? Ya, sejauh ini memang pihak terkait masih fokus untuk melakukan proses evakuasi mobil bus ini di kawasan TKP. Dan untuk pendataan memang belum dilakukan pendataan secara rinci, baru korban-korban yang berhasil dievakuasi dan korban-korban yang sudah sampai di pusat layanan kesehatan terdekat. Dan di mana diantaranya ada sejauh ini meninggal dunia masih 12 orang, datanya masih masih fluktuatif, masih berkembang. Di IGD RSUD Padang Panjang itu 17 orang, di IGD Yarsi, Rumah Sakit Yarsi itu 5 orang, dan di Puskesmas itu ada 3 orang. Demikian, Imron. Untuk lokasi tepatnya terjadi kecelakaan dan saat ini badan bus begitu yang belum dievakuasi, titiknya di mana, Rio? Ya, ini titiknya masih di kawasan jalan yang menuju ke terminal bus, itu berada di pusat kota Padang Panjang. Ini memang kawasan yang cukup ada turunan, tidak terlalu tajam tapi panjang, turunnya panjang, sehingga ketika ada mobil yang kehilangan fungsi rem ini bisa menyebabkan kecelakaan yang fatal. Demikian, Imran. Dari informasi juga yang kami dapatkan mungkin agak simpang siur ya, tapi kami ingin mengonfirmasi kepada Anda. Ada yang mengatakan bahwa memang bus melaju cukup kencang kemudian tidak terkendali, tapi ada juga yang mengatakan bahwa bus sebelumnya menghindari kendaraan lain hingga akhirnya kehilangan kendali. Dari CCTV yang Anda saksikan begitu ya, seperti apa, Rio? Ya, memang dari informasi yang berkembang dari beberapa masyarakat yang menjadi saksi mata memang mengatakan bus ini cukup kencang. Apakah kencangnya ini karena memang dia sopirnya tengah menginjak gas dalam, atau memang karena dia kehilangan fungsi rem? Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak terkait hal itu. Dari beberapa orang saksi mata mengatakan bahwasannya beberapa jam sebelum itu memang terlihat ada bus ini lagi parkir dan ada perbaikan di bagian bawahnya yang dilakukan oleh sopir dan kerneknya. Apakah ini perbaikan rem atau perbaikan yang lain? Sejauh ini belum ada keterangan pasti dari pihak kepolisian terkait hal itu. Dan memang di TKP berdasarkan rekaman CCTV terlihat bus ini
melaju cukup kencang di titik lebih kurang 500 meter dari titik awal titik dia terbalik. Demikian, Imron. Berarti apakah Anda bisa lihat di sana, apakah ada kendaraan lain yang juga terlibat dalam kecelakaan ini? Bisa diulangi pertanyaannya, Imron? Rio, dari pemantauan Anda di sana, apakah terlihat ada kendaraan lain mungkin atau roda 2 maupun roda 4 ataupun toko begitu atau bangunan yang terdampak dari kecelakaan ini, atau ada kendaraan lain yang terlibat dalam kecelakaan ini selain bus ALS ini? Ya, sejauh ini bisa dikatakan bahwasannya ini adalah merupakan kecelakaan tunggal. Bus ini terbalik dan memang menghantam sedikit bagian dari ruko yang ada di pinggir jalan. Tapi belum ada informasi resmi apakah ada korban tambahan di luar penumpang bus ini dari hasil dari kejadian kecelakaan di Selasa pagi ini. Demikian, Imron. Rute dari bus yang alami kecelakaan ini dari mana mau kemana, Rio? Ya, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian yang dikirim melalui via WA itu disampaikan bahwasannya kendaraan ini merupakan kendaraan ALS dari Kota Medan, tujuannya ke Jakarta. Demikian, Imran. Saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan. Kami juga lihat ada kendaraan besar begitu yang turut dikerahkan untuk membantu proses evakuasi. Lalu apakah ini ada pengalihan arus lalu lintas dari pantauan ada di sana? Ya, untuk proses karena dilakukannya proses evakuasi memang diberlakukan pengalihan arus lalu lintas. Di sini memang bisa kendaraan-kendaraan yang harusnya melewati jalur terminal ini bisa dialihkan memasuki kawasan pusat kota dan bisa langsung turun ke daerah Cilayang namanya. Itu jalur lintas Sumatera, jalur utama yang menghubungkan antara Kota Padang dengan Kota Bukit Tinggi. Demikian, Imran. Tapi memang rute yang dilewati bus ini memang kan merupakan rute utama atau jalan utama dari Kota Padang Panjang begitu ya, Rio ya? Ya, rute yang dilewati bus ini adalah rute jalan yang dilalui oleh kendaraan bermuatan, bus, truk, biasanya melalui jalur ini karena dilarang melalui pusat kota. Di sana di pusat kota juga ada jembatan layang yang ketinggiannya bisa menyebabkan truk ini tersangkut sehingga semua bus ataupun truk dan kendaraan umum lainnya memang melalui jalur jalan yang melintasi terminal ini, Imron. Baik, saudara, itu tadi laporan dari jurnalis Kompas TV Rio Johannes yang melaporkan dari lokasi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rio Johannes. Nanti kami akan menghubungi Anda kembali untuk mengetahui informasi terkininya. Terima kasih, Rio.